Berdiri pada tanggal 25 September 1810, Kota Bandung dulunya merupakan bagian utama dari Kabupaten Bandung. Namun baru pada tahun 1906, Bandung kemudian dipisahkan seiring dengan ditetapkannya Bandung sebagai kota praja. Semenjak itu Kota Bandung menjadi pusat pemerintahan, terutama pada zaman pemerintahan kolonial Belanda. Hingga saat ini, Kota Bandung telah memiliki sejarah dengan 26 pemimpinnya. Seiring perkembangan, Kota Bandung menjadi sebuah kota metropolitan dan daerah penyangga ibu kota Jakarta. Kota berjuluk Kota Kembang ini tidaklah seramah dulu. Masalah muncul mengiringi pesatnya kemajuan. Bandung yang tahun 90 sempat meraih predikat sebagai kota teraman versi majalah Time, kini kondisinya tidak lagi demikian. Berbagai masalah sosial menjadi ancaman bagi warganya. Belum lagi pembangunan pusat perbelanjaan, pemukiman, dan hotel yang tidak lagi memperhatikan fungsi kawasan. Buruknya infrastruktur kota seperti jalan rusak juga menjadi pekerjaan rumah yang menanti untuk diselesaikan. Perubahan akan kondisi tersebut menjadi harapan bagi setiap warga Kota Bandung. Dan 23 Juni mendatang akan menjadi awal baru bagi Kota Bandung guna mewujudkan harapan akan sebuah perubahan. 8 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota resmi ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung sebagai peserta pemilu. Bagi Anda warga Kota Bandung, gunakanlah hak Anda, karena di tangan Anda lah masa depan Bandung ditentukan. Menuju Bandung 1. Selamat sore Bandung dan selamat sore para hadirin di Auditorium Mas Soeharto Wahana Bakti Pos Bandung. Dan tak lupa kami juga menyapa Anda, para pemirsa dimanapun Anda berada. Saya Friska Clarissa, inilah debat kandidat menuju Bandung 1. Debat kandidat menuju Bandung 1 adalah rangkaian dari perhelatan akbar masyarakat Kota Bandung untuk memilih calon wali kota dan wakil wali kota periode 2013-2018. Dan hadirin dan saudara di rumah, pada hari ini di tempat ini ke-8 pasangan calon telah hadir untuk mencoba menjawab permasalahan yang mengemuka di kota tercinta ini. Acara ini dipersembahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung bersama STV Bandung. Dan untuk membuka acara debat kandidat menuju Bandung 1, kami undang Ketua KPU Kota Bandung, Bapak Apipudin. Kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat KPU Jabar dan rekan-rekan komisioner dari KPU Kota Bandung, yang terhormat Ketua dan anggota Panwaslu Kota Bandung, masyarakat Kota Bandung yang saya cintai dan saya banggakan, juga para calon wali kota dan wakil wali kota Bandung yang saya banggakan. Kita bersyukur bisa berkumpul hari ini dalam rangkaian acara kampanye, salah satu yang sudah diagendakan oleh KPU Kota Bandung. Oleh sebab itu, kepada seluruh masyarakat Kota Bandung yang saya cintai, mari kita telaah, teliti, lihat, amati, dan pertimbangkan hasil debat hari ini menjadi pegangan Anda semua sebagai warga Kota Bandung, sebagai pemilih, untuk menentukan pilihan pada tanggal 23 Juni 2013. Untuk para calon, kami mengimbau berkompetensilah dengan sehat, berikan kampanye yang cerdas dan berkualitas, serta menjawab semua permasalahan Kota Bandung dengan reliable, baik, dan bisa memenuhi harapan publik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Apikudin. Saudara, ke-8 pasang kandidat akan mencoba menjawab 8 permasalahan Kota Bandung yang telah disusun oleh tim Litbang Kompas. Antara lain infrastruktur, pendidikan, ekonomi, kebudayaan, transportasi, sosial, kesehatan, keamanan, dan lingkungan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut langsung kami ambil dari masyarakat dan akan disampaikan oleh para panelis kepada para kandidat. Dan telah hadir bersama kami para panelis di sore hari ini. Panelis pertama, karirnya sebagai jurnalis tidak diragukan lagi dengan sejumlah prestasi yang pernah diraih. Antara lain jurnalis muda berprestasi Anugerah Kementerian Luar Negeri tahun 2006, lulusan terbaik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Program Pasca Sarjana Komunikasi Politik dan Media Massa, dan saat ini menjabat sebagai produser eksekutif Kompas TV. Aiman Wicaksono, Wilujeng Sonten Kang Aiman. Wilujeng Sonten Friska, Wilujeng Sonten para kandidat wali kota dan wakil wali kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bersanding bersama Kang Aiman, panelis kedua, staf pengajar antropologi Universitas Pajajaran. Selain mengajar juga aktif menulis di berbagai media massa nasional, Budi Rajab. Wilujeng Sonten Kang Budi. Wilujeng Sonten. Selamat sore untuk para kandidat. Selamat sore. Saudara, sesi debat kandidat akan dipandu langsung oleh panelis Aiman Wicaksono. Tetapi sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Menuju Bandung 1. Wilujeng Sonten Bapak Ibu. Ini bapak-bapak semua, ibu yang cuma satu, tapi saya harus menyebutkan tetap bapak ibu. Kita masuk sesi pertama debat kali ini. Saya mohon izin agar menggunakan sesi pertama debat dialog ini dengan sebaik-baiknya, karena inilah puncak dari debat kandidat wali kota dan wakil wali kota Bandung yang akan menjabat 2013-2018. Kita persilakan para petugas untuk memberikan kotak kepada kandidat nomor urut 1. Kita mulai dari kandidat nomor urut 1. Bukan berarti mengajarkan undian ya Pak ya. Apa topiknya? Kita lihat bersama. Disebutkan Pak? Transportasi. Pasangan dari Pak Edi Siswanto dan Kang Erwan Setiawan. Kita saksikan bersama. Berantakan ya, karena banyak halte-halte bis yang nggak kepake gitu, jadi kelihatannya kurang rapi aja kota Bandungnya. Sayang banget padahal. Sebagai ibu kota provinsi, Bandung tidak hanya menjadi pusat pemerintahan Jawa Barat, namun juga telah menjelma menjadi kota metropolitan dan tujuan wisata. Padatan arus lalu lintas di sejumlah titik kerap terjadi, terutama saat akhir pekan. Tercatat 5.000 lebih angkutan kota yang hingga saat ini beroperasi di 38 trayek. Pemerintah Kota Bandung sebelumnya telah mencanangkan angkutan massal bagi warganya sejak tahun 2008. Akan tetapi,
angkutan massa yang disiapkan lengkap dengan berbagai fasilitasnya tidak berjalan optimal. Alhasil, 32 shelter di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta kondisinya kini terbengkalai. Kondisi tidak terawat juga menjadi pemandangan di sejumlah pemberhentian bus lainnya. Ratusan juta dan bahkan miliaran rupiah dana pembangunan shelter seakan terbuang sia-sia. Dari hasil survei Litbang Kompas, penanganan transportasi massal di Kota Bandung sangat tidak sesuai ekspektasi publik. Harus banyak yang dibenahi untuk mengurai segudang permasalahan transportasi di Kota Bandung. Macet luar biasa, apalagi Sabtu Minggu. Pabaliut. Nah, oh salah, iya. Kalau Kang Edi dan Kang Erwan punya rencana, apa rencananya? Dina danget ieu, urang Bandung nyakseni mangga. Ya, pertama tentu ini persoalan yang sangat krusial yang harus segera kita selesaikan. Komitmen kami bagaimana untuk membangun sistem transportasi terpadu antara angkot, bis, kemudian transportasi massal, mungkin ke depan monorail, terintegrasi dengan bandara, terminal, serta memperbaiki shelter yang ada. Kemudian juga terjadi kemacetan karena on-street parking, itu sangat mengganggu kelancaran lalu lintas. Kemudian juga optimalisasi area traffic control system yang memang tidak berjalan secara baik, sehingga tidak bisa mengurai kemacetan, menimbulkan sebuah persoalan. Kalau kontrol sistem berjalan baik, saya kira ini akan setidaknya membantu. Apalagi dengan banjir Cilencang dan jalan yang berlubang, sehingga terjadi pelambatan dan terjadi pemborosan energi. Di sana persoalan transportasi, apalagi di akhir pekan, 200.000 kendaraan datang ke Bandung, ini sangat menimbulkan kemacetan luar biasa. Orang Bandung sudah tidak merasa nyaman menjadi orang Bandung sendiri gitu kan, karena mau keluar juga macet, dan akhirnya nanti kalau kemacetan tidak bisa diatasi, ini akan menimbulkan persoalan, orang tidak mau datang lagi ke Bandung. Iya, waktu habis pas sekali. Silakan kandidat nomor urut 8. Terima kasih. Dalam pandangan kami, 30 detik. dalam pandangan kami apa yang disampaikan tentang gambaran dalam visual tadi tentu itu menunjukkan ketidaktangguhan manajemen daripada sebuah kota Bandung yang memang sangat disadari macet ini sudah sangat dikeluhkan bukan hanya dari masyarakat luar tapi tentu saja adalah masyarakat yang ada di dalam kota Bandung. Khususnya tentu saja ke depan supaya tidak mismanagement adalah harus memiliki manajemen yang kuat untuk pemerintahan kota Bandung, dan insya Allah nomor 8 akan memiliki manajemen yang kuat. Silakan ditanggapi kandidat nomor 1. 1 Pak, nanti ada waktunya. Saya kira memang Dinas Perhubungan yang mengelola masalah transportasi, kaitannya dengan dana, SDM, kemudian juga backup sektor, unit-unit terkait lainnya, termasuk juga pihak kepolisian untuk mengatur lalu lintas di sana, kekurangan SDM. Nanti ke depan tentu saja harus ada sebuah manajemen yang terintegrasi, tidak hanya ke Dinas Perhubungan saja. Terima kasih. Sekarang belum ya Pak, berarti belum terintegrasi ya? Belum. Baiklah, kita lanjutkan. Silakan kandidat nomor urut 2 untuk mengambil nomor topik yang akan kita tampilkan nanti. Kita lihat bersama, ini adalah pasangan dari Kang Wahyudin Karnadinata dan Kang Tony Apriliani. Silakan disebutkan lewat mikrofon. Ekonomi. Kita lihat tayangan dari topik ekonomi berikut ini. Ya, menurut saya sih lebih diperketatnya perizinan jangan terlalu mudah, jadi tidak terlalu banyak. Soalnya kalau terlalu banyak kasihan juga untuk masyarakat yang berusaha seperti warung kayak gitu. Tidak sulit menemukan minimarket di kota Bandung.
Hampir di setiap sudut pusat kota, bahkan hingga ke dalam perumahan, minimarket dapat dengan mudah dijumpai. Keberadaan minimarket yang tidak terkendali dikhawatirkan dapat mengancam keberadaan pasar tradisional dan penggerak ekonomi kecil. Memang minimarket dan pasar tradisional memiliki segmentasi masyarakat yang berbeda. Akan tetapi, keberadaan minimarket yang berdekatan dengan pasar tradisional dapat memicu terjadi gesekan. Hasil survei Litbang Kompas menegaskan peran pemerintah untuk penyediaan dan perawatan pasar tradisional di Kota Bandung sangat minim. Sudah selayaknya, pemerintah menyeimbangkan kepentingan rakyat serta pedagang kecil dengan kepentingan pengusaha besar. Bagaimana menangani minimarket dan pasar tradisional? Apakah ada regulasi yang harus berbeda atau bagaimana? Silakan 1 menit 30 detik pada kandidat nomor urut 2. Regulasinya kan sudah ada. Tinggal kita menyaingi saja. Harga di Bandung tuh murah, Pak. Cuma masalahnya pasar-pasar rakyat ini sekarang kan brengsek. Ya, kalau ibu-ibu pergi sekarang ke pasar-pasar yang bagus, kalau ibu-ibu pergi ke Carrefour, ke Jogja, kemana saja, 3 lembar bawang itu harganya 3.000. Tapi kalau Bapak sekarang pergi ke Ciroyom, itu 1 kilo hanya 8.000, Pak. Masalahnya kenapa orang tidak mau pergi ke Ciroyom? Itu karena tempatnya brengsek, kuku cuprakan, Pak. Ya, saya dengan Pak Tony itu punya rencana dengan membuat pasar rakyat. Kita saingi pasar-pasar itu, apa susahnya sih? Kalau kita lebih murah, nanti mati dong Pak pasar rakyatnya. Bagaimana Pak? Pasar rakyatnya mati dong kalau disaingi nanti. Bukan, kita membuat pasar rakyat untuk menyaingi pasar-pasar itu. Nah, dengan pasarnya yang nyaman, sampahnya tidak ada, pelayannya tidak bau ketek, ya, yang rapi, yang bagus, yang cantik, yang kering. Insya Allah pembeli akan datang ke pasar rakyat. Tidak perlu, saya jamin dengan beberapa bulan tahun saja pasar rakyat akan lebih bagus dari pasar-pasar yang tadi ditayangkan. Percayalah kepada Berapa lama Pak? Bulan atau tahun nih? Bulan atau tahun? Bulan saja, kenapa? Oh, tentu setelah pembukaan pasar rakyat ya. Jadi beberapa bulan setelah jadi pasar rakyat, mari kita bersaing. Silakan ditanggapi. Ada nomor 7. Terima kasih. Emang di sini fungsi pemerintah kota harus bisa bagaimana mempertemukan antara si investor dengan para pedagang. Selama ini mungkin bukan cuma di Kota Bandung, ini terjadi di seluruh kota mungkin. Jadi si pengembang sendiri egonya dia saja, tidak bagaimana aspirasi para pedagang. Terus terang saya beberapa kali kita kunjungan ke pasar-pasar itu tidak terakomodir. Bagaimana pedagang daya belinya segala macam, itu yang terjadi sekarang. Hitungan bulan bisa dirapikan nggak? Iya atau tidak? Hitungan bulan bisa dirapikan nggak? Oh iya, insya Allah Pak. Bisa. Insya Allah. Silakan ditanggapi kandidat nomor 2, Pak. Baik, terima kasih. Jadi melengkapi tadi, terima kasih ya Pak Riza. Yang pertama tentu pasar-pasar tradisional ini yang ada beberapa buah di Kota Bandung ini sudah sangat tidak layak. Nah oleh karena itu sangat signifikan kalau indeks pembangunan manusia dari sisi daya beli masyarakat di Kota Bandung adalah rendah. Nah oleh karena itu pasar-pasar ini memang harus dibenahi, baik itu adalah dari pemerintah daerah maupun kita melibatkan pihak investor. Terima kasih. Iya. Hitungan bulan mau dirapikan, kita lihat nanti kalau Pak Wahyu. Setelah dibangun pasarnya Pak, hitungan bulan. Silakan. Kandidat nomor urut 3, Kang Wawan Dewanta dan Kang M. Sayogo, silakan. Bisa disebutkan lewat mikrofonnya. Pendidikan.
Kita lihat tayangan pendidikan yang telah disiapkan oleh tim STV Bandung Kompas TV. Diangkat ya pegawai negeri lah, karena kemungkinan ini ya, kemungkinan besar sekian tahun kemudian apa tuh yang namanya regenerasi itu udah telat jauh sekali gitu. Sehingga apabila misalnya honorer diangkat, itu minimal bisa dibina lah. Pengakuan dan kesejahteraan adalah dua impian bagi setiap guru honorer yang hingga kini belum juga mendapat kejelasan akan nasibnya. Namun pengabdian serta loyalitas tersebut tidaklah berbanding lurus dengan upah yang hanya sebesar Rp300.000 per bulannya. Meski telah mengabdi bertahun-tahun, bahkan ada yang hingga puluhan tahun, kondisi guru honorer nyaris tidak berubah dan bahkan luput dari perhatian pemerintah. Padahal di tangan dan pikiran mereka lah penerus bangsa Indonesia dipertaruhkan. Survei Litbang Kompas menunjukkan aspek pendidikan adalah satu pekerjaan rumah yang harus dibenahi karena masih di bawah ekspektasi publik. Sudah seharusnya nasib guru honorer lebih diperhatikan oleh pemerintah. Ini nih, guru honorer itu kan insentif, bonus, apalah namanya. Kurang dari pemerintah, tidak rutin, tidak ini. Ini mau ditanganinya gimana? Padahal posisi mereka penting sebagai pengganti atau sebagai menangani kekurangan guru atau apa. Itu bagaimana? Baik, terima kasih. Memang untuk saat ini potensi guru honorer di Kota Bandung cukup baik sekali dan memang jumlahnya juga cukup banyak sehingga memang ini memerlukan satu pemikiran khusus. Karena kalau kita lihat bahwa peluang untuk diangkat menjadi pegawai negeri ini memang terkadang tergantung kepada kuota yang diberikan oleh pemerintah pusat, artinya melalui Menteri Aparatur Negara. Nah, peluang ini barangkali nanti bisa kita kembangkan dan prioritaskan bagi mereka yang berstatus guru honorer. Caranya gimana, Pak? Ya. Memprioritaskan itu caranya gimana? Ya, tentunya ini dari mereka yang sudah tersusun, kalau tidak salah di Dinas Pendidikan sudah tersusun nomor urut kepangkatan dan kepegawaiannya. Nah, tentunya juga ini akan dilihat dari kuota yang diberikan oleh Menteri Aparatur Negara. Sehingga pendataan ini ya tentunya terlepas dari unsur-unsur yang tanda kutip adalah prioritas mana yang harus didahulukan. Karena banyak terdahulu informasi bahwa ini kebanyakannya Pak KKN. Nah, mudah-mudahan saat ini kita akan terbuka prioritas bagi mereka yang tidak saja guru honorer negeri ataupun ini juga termasuk guru honorer swasta. Kandidat nomor urut 1 saya lihat pertama kali. Silakan untuk Justru menanggapi. balik tadi mengatakan Pak Wawan bahwa guru honorer kondisinya membaik. Justru memprihatinkan gitu kan dengan honor yang Rp200.000 ada di sejumlah guru yayasan seperti itu. Kemudian juga kita perlu validasi memang karena ada guru-guru yang diangkat oleh yayasan, tidak diangkat oleh pemerintah kota, itu yang menyulitkan. Sedangkan regulasi pengangkatan guru atau PNS itu adalah desain nasional. Jadi kita tidak bisa apa-apa. Apakah pemerintah kota tidak punya desain? Iya, sayang sekali waktunya habis. Sudah membaik atau memburuk, Pak? Ya, artinya dari status mereka ini perlu ditingkatkan kembali. Artinya masih buruk ya? Masih buruk karena dari perjalanan kemarin masih banyak mereka yang merasa kecewa tentang pengangkatan ini. Jadi ya terus terang saja ini perlu ada perjuangan yang luar biasa. Kalau tadi menyambung pertanyaan Kang Budi, pemerintah kota tidak bisa melakukan apa-apa? Menurut saya
kurang Pak, masih kurang yang kemarin tuh. Ya, pemerintah kota punya regulasi untuk ada regulasi. Tidak. Baiklah, tepuk tangan untuk kandidat nomor 3. Kita minta semangatnya kepada yang hadir di sini untuk tepuk tangan sekeras-kerasnya. Silakan dilanjutkan dengan kandidat nomor urut 4, Kang Ridwan dan Kang Odet. Iya, tadi. Kesehatan. Kita saksikan bersama topik kesehatan yang telah disiapkan berikut ini. Kebutuhan air bersih di sini daerah ini masih belum puas ya Mas ya. Soalnya air bersihnya juga sulit didapatkan, terus juga masih kuning, terus mengalirnya juga sedikit. Bandung merupakan satu dari sekian banyak kota di Indonesia yang masuk dalam zona merah air tanah. Pembangunan di kawasan penyangga air seperti di kawasan Bandung Utara mengancam pasokan air di sebagian daerah kota Bandung. Air sumur berwarna kuning pekat hanya dapat digunakan untuk kebutuhan cuci dan mandi. Sementara untuk kebutuhan minum dan memasak, warga dipaksa membeli. Kebutuhan air bersih masyarakat kota Bandung mencapai 7.800 liter per detik. Namun dari jumlah tersebut, kebutuhan air bersih baru dapat dipenuhi sekitar 3.374 liter per harinya. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas, pelayanan penyediaan fungsi kesehatan di kota Bandung masih di bawah ekspektasi publik. Pekerjaan rumah bagi yang akan menjadi pemimpin di kota Bandung ini. Bukan tidak mungkin, dalam 20 tahun mendatang kota Bandung akan mengalami krisis air bersih. Bagaimana menangani air bersih warga kota Bandung yang tidak merata seperti di Cicadas, di daerah-daerah ya pinggiran. Silakan Kang Ridwan, 1 menit 30 detik. Ya, jadi Bandung hari ini adalah Bandung yang memang krisis air. Dulu ada mata air jumlahnya 400-an, tersisa tinggal 40-an. Air-air sungai tercemar, padahal Bandung itu kota waterfront karena jumlah sungainya saja 44 ya. Nah, oleh karena itu kita harus membantu PDAM yang hanya bisa mensuplai 60%. Pertanyaannya 40% siapa yang menyediakan? Satu, konsepnya adalah menyediakan pengelolaan artesis yang dikelola oleh warga tapi dikoordinasikan oleh pemerintah. Kedua, suplai air yang jorok atau kotor bisa dilakukan dengan filterisasi yang teknologinya sudah ada melalui teknologi hasil universitas-universitas di Bandung. Yang ketiga, kalau musim hujan kita bisa bikin reservoir bawah tanah ya. Yang berikutnya bisa juga menghidupkan lagi situ-situ yang sudah mati dalam bentuk ruang-ruang terbuka, tapi ruang terbuka biru bukan ruang terbuka hijau. Berikutnya adalah perbanyak sumur resapan, pernah kami lakukan di Blok Tempe juga, mengurangi banjir, setahun kemudian menjadi cadangan air. Tapi kalau itu semua dilakukan, pembangunan hotelnya mungkin meningkat, artesisnya berkurang dong? Dari Wali Kota Bandung harus membatasi pembangunan-pembangunan yang akan menguras sumber daya air. Saya kira perizinan hotel apartemen juga harus proporsional. Terakhir adalah partisipasi warga ya. Kita punya gerakan 1 juta biopori, ada 1 juta lubang untuk menampung air turun ke bawah, menjadi cadangan air, menjadi juga 1 juta tempat sampah, mengurangi sampah juga. Jadi partisipasi. Terima kasih. Terima kasih. Ini persoalan yang sangat mendasar berbicara tentang air. Saya hanya melihat sekilas pandang saja, hampir semua masyarakat penduduk Kota Bandung yang ada di pinggiran-pinggiran itu sudah membeli air bersih. Dan itu harusnya memiliki jiwa yang kuat. Apa yang harus dilakukan? Itu yang harus dilakukan adalah tanggung jawab pemerintah. Harus segera melakukan solusi atau improvisasi untuk Anda memberikan sebagai pemimpin apresiasi. nantinya apa yang akan dilakukan? Memberikan air diupayakan PDAM bisa menjangkau kepada seluruh masyarakat yang ada di pinggiran, bukan hanya masyarakat yang ada di tengah-tengah kota. Dan itu bisa diupayakan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.
cukup dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Silakan tanggapan. Saya kira tidak hanya tugas pemerintah, tugas warga berpartisipasi. Di Blok Tempe kita membuat 20 sumur resapan. Sumur resapan itu mengurangi banjir. Setahun kemudian air tanah naik, yang biasa nimbas 10 meter sekarang 5 meter. Yang biasa airnya keruh menjadi jernih. Jadi tapi kombinasi biaya partisipasi masyarakat itu besar. dan masyarakat. Apa, Pak? Biaya masyarakat yang harus keluar besar. Tidak, Pak, di Blok Tempe kita udunan, ya itu biaya dari pihak ketiga CSR perusahaan. Jadi kombinasi pendanaan ini bisa menjadi solusi di masa depan. Terima kasih. Tapi ada pertanyaan juga nih, Kang Ridwan di rumahnya punya berapa biopori? Ada 3. Ada 3. Baiklah, kita masih ada kandidat nomor urut 5, 6, 7, dan 8. Kita akan kembali ya, Kang Budi dan kandidat yang lain setelah jeda berikut ini. Segera kembali. Lima, 6, 7, dan 8. Kami persilakan. Lagi mengambil undian topik. Silakan pasangan Kang Ai dan Teh Nani. Kang Ai Vivananda dan Teh Nani Suryani. Keamanan. Kita lihat tayangannya berikut ini. Jalan Abdul Rifai ada 2 orang boncengan, tiba-tiba dari belakang tuh ada motor yang kencang jambret tas ceweknya yang 2 orang lagi boncengan. Itu waktu kejadian kapan, Pak? Itu masih siang, sekitar jam 9 malam, Pak. Di era 90-an, kota Bandung pernah berpredikat sebagai kota teraman versi majalah Time. Namun predikat tersebut kini sepertinya tidak lagi layak disematkan bagi kota Bandung. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, berbagai kejahatan mengancam warga kota Bandung. Aksi penjamretan, penodongan, hingga pencurian kendaraan bermotor di jalan raya mengancam setiap pengendara. Sebagian besar korbannya adalah kaum wanita. Suasana sepi, serta minimnya penerangan umum di sejumlah titik di kota Bandung disinyalir menjadi zona nyaman bagi pelaku kejahatan. Tidak hanya sebatas kerugian materi, namun rasa trauma menjadi kerugian tak ternilai. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas, rasa aman warga belum dapat dipenuhi oleh pemerintah kota Bandung. Tugas berat menunggu pemimpin kota Bandung berikutnya untuk memastikan Bandung aman dan tentram, terutama bagi warganya. Kang Ai, Teh Nani, kalau berdasarkan hasil Litbang Kompas, survei kualitas hidup terhadap warga Bandung, ini keamanan 3 besar terjelek. Nah, eta Kang Ai, Teh Nani. Ya. Masalah keamanan tentu saja berkorelasi dengan persoalan kemiskinan. Pelakunya belum tentu orang Bandung, korbannya bisa jadi orang Bandung, lokasinya saja yang ada di Bandung. Jadi belum tentu tidak bisa disalahkan bahwa itu pelaku orang Bandung. Tapi tetap di wilayah Bandung kan? Kenapa? Tetap di lokasinya wilayah di Bandung. Oleh karena itu, saya kira pertama kita harus melengkapi dengan CCTV pada lokasi-lokasi yang strategis, kemudian juga kita menambah PJU atau lampu penerangan jalan umum. Nah ini tentu saja akan menimbulkan rasa aman. Di samping tentu saja kita harus memperkecil disparitas pembangunan antara kota Bandung dengan kota kabupaten sekitarnya. Dan kalau tadi kita lihat tayangan bahwa biasa pelaku yang anak muda, kalau kemudian itu adalah merupakan bagian dari kenakalan remaja, maka keharmonisan antara orang tua dan anak itu menjadi salah satu bagian untuk mengatasi masalah geng motor yang kadang-kadang juga mereka bisa menjadi pelaku kejahatan. Di samping itu juga penyalahgunaan narkoba itu bisa memicu angka kejahatan di kota Bandung. Bentuknya seperti apa kalau ke orang tua? Ya banyak, saya kira bimbingan di sekolah, kemudian juga bimbingan agama itu menjadi salah satu kata kunci. Sekarang belum dilakukan itu? Sudah dilakukan. Kalau masih tinggi dan 3 terburuk, saya artinya... katakan pelakunya belum ada orang Bandung. Meskipun terjadi di Bandung ya? Ya, maksudnya terjadi di Bandung. Silakan. Kandidat nomor urut 5. Ya, baik, 6, terima kasih. maaf. Kang Ai yang saya hormati, saya hanya ingin sampaikan data bahwa pada tahun 2012, 700 kasus perampokan terjadi di Bandung. 426 penganiayaan dan 800 penipuan. Nah, sejauh mana kira-kira Kang Bukan Ai... orang Bandung tapi itu. Tadi katanya bukan orang Bandung. Terjadinya di Bandung. Terjadinya di Bandung. Nah,
Jadi untuk menimbulkan rasa aman dan nyaman warganya, sejauh mana yang akan dilakukan koordinasi Pak I dengan aparat. Walaupun bukan orang Bandung, terjadi di Bandung Pak, kita Betul. nggak tahu. Oleh karena itu, salah satunya tadi sudah saya sampaikan, dibuat CCTV, lampu penerangan umum, dan koordinasi dengan pihak kepolisian. Karena kejahatan itu bukan wiranah pada pemerintah kota, tetapi merupakan wilayah hukum pidana, dan itu adalah bagian dari aparat. Pemerintah kota tidak bisa melakukan apa-apa. Bisa melakukan dalam bentuk pencegahan tentunya. Kalau sekarang masih gelap, artinya belum ada pencegahan dong Pak? Sudah ada pencegahan, tetapi kapasitas atau suplai energi dari PLN tidak mencukupi. Oleh karena itu kemudian dibuatlah gardu induk di Braga untuk menambah suplai energi listrik di Kota Bandung. Terima kasih. Kita lanjutkan, silakan 3. Kandidat nomor urut 6. Ini ada Kang Iswara dan Kang Asep Dudi Ruyadi. Kami persilakan. Apa isi topiknya? Yakni, ya silakan, seni dan budaya. Kita lihat tayangannya berikut ini. Fasilitas dari gedung Padepokan Seni Mayang Sunda secara fungsi memang sudah dapat digunakan, tapi kalau dilihat dari standar-standar pertunjukan setiap jenis kesenian itu memang masih ada kekurangannya. Tapi mungkin ini masih ada penyempurnaan dalam hal fisik gedung ini pada tahun 2013 ini. Sebagai kota kreatif, Bandung kerap menjadi kota tujuan pementasan seniman lokal maupun luar negeri. Sejumlah gedung serbaguna pun kerap disulap menjadi tempat pertunjukan. Namun bagaimana dengan tempat pertunjukan untuk seni tradisional? Bandung yang terkenal dengan sejumlah senimannya ternyata hanya memiliki satu padepokan seni, yakni Padepokan Mayang Sunda yang berada di kawasan Jalan Petan. 2 tahun silam, padepokan di bawah pengelolaan pemerintah Kota Bandung ini sempat terhenti aktivitasnya karena proses renovasi. Masyarakat Kota Bandung, terutama para seniman, tentu berharap Bandung memberikan ruang yang lebih besar bagi aktivitas seniman tradisional sebagai ruang ekspresi. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas, indeks untuk aspek rekreasi dan budaya di Kota Bandung belum menjamah unsur yang diinginkan oleh warga. Ruang ekspresi lebih besar bagi para seniman tradisional merupakan kewajiban pemimpin Bandung selanjutnya untuk menjunjung tinggi budaya lokal. Kota Bandung ini terkenal dengan kota yang plural. Dari etnis, dari agama, dari apa. Macam-macam. Nah, bagaimana menempatkan seni atau bahasa lokal dalam posisi kota yang plural? Silakan, waktunya 1 menit 30 detik sekarang, Kang Iswara dan Kang Asep. Ya, budaya adalah sejarah yang terus berlangsung. Dan di Bandung banyak sekali tempat-tempat wisata budaya yang selama ini sudah terbengkalai. Dan kami melihat bahwa pemerintah kota harus lebih concern terhadap berbagai tempat-tempat budaya yang ada, baik itu budayawannya, baik itu fasilitasnya, maupun karyanya. Kami melihat nomor 6 masih lemahnya pemerintah dalam menangani masalah ini. Berkaitan dengan yang ditanyakan Profesor tadi, bahwa berkaitan dengan budaya dan bahasa, Kota Bandung yang saya tahu sudah membuat perda berkaitan dengan pengembangan bahasa dan budaya. Saya pikir tinggal bagaimana komitmen pemerintah kota, keseriusan pemerintah kota, law enforcement itu dilakukan untuk menegakkan aturan yang sudah dibuat tersebut. Ini masih ada waktu sebenarnya kalau masih tambahkan. Sudah bunyi Pak tadi. Oke. Ya, Pak. Terima kasih, ya. Pak. Ya, Pak. Silakan, nomor 8. Terima kasih. Bicara seni budaya tentu saja bukan hanya untuk dinikmati, tapi itu akan menjadikan sebuah dasar perilaku orang Bandung yang konsen terhadap seni budaya. Dan itu merupakan sebuah kewajiban dari pemerintah untuk mendorong, menumbuh kembangkan, melestarikan seni budaya yang ada di Kota Bandung.
dengan secara konkret, yaitu membuat gedung-gedung kesenian atau tempat-tempat festival yang ada di kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Bandung. Sehingga untuk itu perilaku-perilaku yang ada di Bandung, masyarakat Kota Bandung itu jelas mengekspresikan adalah seni budayanya Kota Bandung. Dananya cukup, yakin ya? Silakan ditanggapi, Kang. Ya, saya sepakat bahwa budaya sili asih, sili asah, sili asuh yang menjiwai kita itu harus dilestarikan. Yang kedua juga watak orang Sunda yang cager, bener, pinter, singer itu juga harus dilestarikan. Dan yang ketiga, banyak sekali aset atau tempat budaya di Bandung ini seperti Dezon, Majestic, Rumentang Siang, ini yang sampai saat ini terbengkalai. Tugas pemerintah kota lah untuk kemudian mengoptimalkan bagaimana fasilitas itu bisa dioptimalkan. Ya, tapi Bandung ini kota yang plural dari dulu, dari sejarahnya. Kota yang plural. Ya, untuk itulah penanganannya harus bagaimana secara tematik di tiap kecamatan diberdayakan wisata budaya sesuai dengan Baik, kultur terima daerah kasih, masing-masing. waktunya habis. Kita berikan tepuk tangan pada Kang Iswara dan Kang Asep. Kita lanjutkan ke kandidat nomor urut 7. Harusnya tadi yang menjawab kesenian kandidat nomor urut 7 ini. Silakan. Kang Budi dan Kang Firdaus. Lingkungan. Kita saksikan bersama bagaimana isu lingkungan di Kota Bandung. Berikut ini. Tidak enak dilihat. Kemudian baunya itu polusinya bukannya hanya tidak sehat, tapi kan jadinya gimana ya? Ya nggak enak lah dilihatnya gitu. Apalagi kalau pemerintah ada solusi ya bisa minimal memfasilitasi. Pemandangan Kota Bandung dikotori penumpukan sampah di sejumlah tempat penampungan sampah sementara. Penumpukan terjadi bahkan di sejumlah titik, seperti di Pasar Sederhana, Taman Sari, dan kawasan tujuan wisata Ciamplas. Meski dapat teratasi, bukan tidak mungkin Kota Bandung akan kembali dikotori oleh tumpukan sampah. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas, pengolahan sampah di Kota Bandung sangat buruk dan jauh dari ekspektasi publik. Sanggupkah wali kota dan wakil wali kota mendatang menjawab tantangan ini? Ada pendapat di tingkat keluarga, di tingkat masyarakat, di tingkat pemerintah untuk menangani sampah ini. Di tingkat apa sih yang sebaiknya menangani sampah ini? Silakan ditanggapi, 1 menit 30 detik waktunya. Ya, kalau pertanyaannya di tingkat apa, saya pikir di tingkat keluarga. Yang terjadi di sini kita harus membuat sebuah revolusi dalam berpikir. Karena krisis kesadaran mengenai alam atau lingkungan, ini yang sudah hilang sebetulnya. Maka dari itu apabila kita berbicara teknis, misalnya saja composting sampah atau TPS dan lain-lain, itu lebih kepada teknis. Tapi revitalisasi moralnya di sini lebih penting. Nah, makanya dari mana tadi kita harus awalnya berbuat ini, ya dari keluarga. Lalu apa yang terjadi? Di keluarga kita sudah diberikan, ada beberapa keluarga, penanganan sampah itu ada organik, anorganik, lalu beling dan lain-lain. Setelah dipecah, direcah, datang bak sampah. Bak sampah masuk lagi ke bak sampah, ngahiji deui. Jadi ini yang salah di mana sebetulnya? Pemahamannya sudah ada di masyarakat, tapi fasilitasnya yang tidak ada. Saya tuh. Silakan kandidat nomor 2. Terima kasih. Jadi di Bandung ini sampah itu hanya semboyan. Ya, Bandung bersih, Bandung bersih. Bandung bebas sampah. Padahal bak sampah aja pemerintah nggak bisa bikin. Ya, ke sana bak sampah aja pemerintah nggak bisa bikin. Itu jadi penanganan sampah mestinya ada di rakyat, Pak. Ada di kelurahan. Caranya gimana, Pak? Ada di kelurahan, Pak. Kan itu tuh restribusi ditarik. Saya tuh ditarik lupa tiap bulan tuh 50.000. Ya. Tapi hasilnya nggak ada. Kalau itu dibawa ke wali kota, mereka nggak punya duit untuk membersihkan, Pak. Bukan keluarga, Pak, tapi katanya harusnya bukan keluarga, di kelurahan. Oke, pada saat hanya pemerintah yang berperan, gitu ya, kita langsung saja kepada contoh.
Di RW 14 tuh Kelurahan Taman Sari kemarin ini mereka sudah membuat bank sampah. Jadi mereka yang memisahkan organik dan anorganik, bahkan mendapat penghasilan ya. Ibu-ibunya nanti ini sampah dari rumah siapa dan dijual. Iya, di ruang RW itu sudah dikelola. Saya tuh pernah mengkomposting sampah. Komposting. Rumah tangga ya, tapi dijual nate kasaha gitu karena rumah saya kecil. Singkat saja. Sudah ada Pak penampungnya kalau komposting sekarang. Kamarium mata can iya. Baik, terima kasih. Ke saya aja Pak. Kita lanjutkan langsung ke kandidat nomor urut 8. Ada Kang Bambang dan Kang Alex Tahsin. Silakan. Infrastruktur. Kita lihat, ini yang paling berat nih harusnya nih. Kita lihat tayangan yang berikut ini. Ke jalan-jalan yang itu, yang berlubang, jadi waktu pas depannya ngerem mendadak, sayanya jatuh gitu. Mungkin harus sering diperbaikin. Dalam beberapa bulan terakhir, kualitas jalan di kota Bandung menjadi pembicaraan hangat. Ironi, kota tujuan wisata, namun kondisi jalan memprihatinkan. Jalan berlubang menjadi ancaman bagi keselamatan warganya sendiri. Awal Mei silam, seorang pengendara sepeda motor meregang nyawa akibat jalan berlubang. Saat ini proses perbaikan tengah dilakukan. Namun haruskah menunggu korban hanya untuk mengharapkan perbaikan jalan? Survei Litbang Kompas menunjukkan bahwa kualitas perawatan jalan di kota Bandung sangat jauh di bawah ekspektasi publik. Perbaikan dan perawatan jalan menjadi pekerjaan rumah bagi para calon wali kota dan wakil wali kota yang nanti akan menduduki kursi Bandung 1. Kang Bambang, Kang Alex, kalau dari hasil survei kualitas hidup, artinya warga Bandung menilai paling jelek nomor 1 itu kemacetan, nomor 2 jalan. Kalau jadi pemimpin nanti berarti tanggung jawabnya bukan tanggung jawab kepada warga saja, tapi juga kepada nyawa warga dan juga tentunya pada Tuhan. Apa yang ingin dilakukan nanti? Ya, terima kasih. Bicara tentang infrastruktur ini sudah menjadi pemandangan yang sangat prihatin. Tentu saja. Silakan. Tentu saja yang kita perlu dorong itu semua adalah merupakan tanggung jawab daripada pemerintah. Karena kalau saya katakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota dan harus berkoordinasi dengan pemerintah tahapan berikutnya. Kenapa? Karena pemerintah punya segala-galanya, punya APBD, punya sumber daya manusia, punya dinas yang menangani khusus tentang jalan. Nanti lempar-lemparan, ini kan jalan provinsi, ini kan jalan pusat. Masyarakat tidak pernah mempertanyakan ini jalan provinsi atau jalan kota kabupaten. Yang pasti itu adalah pemerintah bagian daripada penyelenggara negara. Caranya koordinasi bagaimana? Kenapa? Koordinasi seperti apa? Koordinasi zaman sekarang itu bukan subkoordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kota kabupaten, tapi melakukan koordinasi dengan otonomi daerah yang sudah diberlakukan sejak 1999. Dan itu perlu ada inisiasi dari pemerintah kota Bandung, yang tentu saja Bandung sebagai kota jasa, kota dagang, kota pariwisata, jangan sampai seperti sekarang memprihatinkan. Sudah ada korban, masih terus dibicarakan tentang penanganan. Silakan, Kang Ridwan. Ya, saya kira salah satu masalah adalah proses tender yang terlalu lama ya, 1 tahun. Jadi kalau ada orang meninggal di bulan Januari, itu biasanya baru bulan Mei atau Juni ditenderkan. Oleh karena itu harus ada pasukan rutin yang menambal jalan setiap hari panjang tahun. Nah, kedua adalah pemeliharaan. Jangan diberikan kepada kontraktor-kontraktor yang suka korupsi ya, yang suka men-downgrade kualitas. Sekaligus harus barengan dengan gorong-gorong, karena perbaikan jalan harus barengan dengan gorong-gorong yang yakin sekarang anggarannya hanya 20%. ada. Oke, tanggapan silakan. Ya, ini kan persoalannya bahwa ada dinas yang menangani secara khusus tapi tidak bisa merealisasikan. Kalau sebetulnya jalan itu hanya bocornya 1 meter, kenapa harus ditunggu 20 meter? Ada dinas yang menangani secara khusus tentang dinas pemeliharaan, dan itu ada anggaran yang diberikan. Setiap ada penugasan, setiap ada dinas, setiap tahun diberikan dan di backup dengan anggaran, dan itu harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah kepada masyarakat. Tapi benar, ada kontraktor yang korup katanya. Itu pelanggaran hukum dan tidak konsisten antara Pimpro dengan Direksi KIT yang terkait. Ada, jelas, banyak korupsinya itu. Sudah habis tanggapannya.
Baiklah, kita masih ada satu sesi dialog lagi, penyampaian visi dan misi dari 8 kandidat calon. Kalau tadi saya mulai dari kandidat nomor 1, sekarang saya balik dari kandidat nomor 8, 7, dan seterusnya. Kita akan kembali sesaat lagi. Satu setengah menit dari sekarang. Selamat sore semua, seluruh masyarakat Kota Bandung. Yang pasti dari semua yang diilustrasikan dan yang sudah diungkapkan dari berbagai persoalan, dari kandidat 1 sampai kandidat nomor 8, kalau kami memiliki pandangan ini adalah berangkat dari persoalan hukum. Persoalan tidak konsisten. Pemerintah yang memiliki tupoksi, tugas pokok dan fungsi, yang di-backup dengan sebuah anggaran yang demikian besar, kemudian juga melakukan setoran pajak dari masyarakat, retribusi, iuran dan lain sebagainya, tidak dikembalikan sebagaimana mestinya berdasarkan tupoksi atau peraturan yang berlaku, yang diberlakukan dari pemerintah kepada masyarakat. Untuk itu, pembenahan yang mendasar untuk Kota Bandung adalah melakukan revitalisasi dalam konteks urusan konsistensi aturan hukum. Maka dari itu, baik itu dinas-dinas, badan, lembaga, dan kemudian diteruskan oleh jajaran birokrasi ke bawahnya, itu harus konsisten melakukan aturan-aturan yang sudah ada. Karena apa? Karena itu nantinya yang akan dipertanggungjawabkan, baik pertanggungjawaban tahunan maupun pertanggungjawaban 5 tahunan. Nah kemudian yang pasti adalah eksekutif, wali kota dan wakil wali kota itu yang pasti adalah sebagai atasan birokrasi. Kondisi Bandung hari ini karena memang tidak optimalnya pelayanan program yang dilakukan dari pemerintah kepada masyarakat. Dan itu adalah menandakan tidak berwibawa, lemahnya eksekutif untuk memimpin birokrasi. Jadi perlu ada konsolidasi birokrasi yang kuat di Kota Bandung. Selebihnya pasangan. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan, tadi adalah pasangan dari Kang Bambang dan Kang Alex. Sekarang kita lanjutkan ke kandidat nomor urut 7, Kang Budi dan Kang Rizal. Silakan. Untuk merealisasikan visi dan misi pasangan ini, maka segala sesuatu merujuk kepada identitas kota. Karena karakter dari kota itu sangat penting. Sudah semakin berubahnya mengenai modernisasi yang kita lakukan sekarang ini juga tidak akan menambah lebih baik. Maka dari itu pembangunan manusia seutuhnya itu jauh lebih penting dibanding pembangunan infrastruktur. Kalaupun sekarang manusia korup tadi yang dibahas, sebaik apapun perencanaan itu tidak akan pernah menjadi amanah dan tidak akan pernah menjadi apa-apa. Maka dari itu visi dan misi kita berbasis kepada revitalisasi moral di dalam dinas-dinas apapun. Terima kasih. Segitu aja cukup, saya menuhun. Kita lanjutkan ke kandidat nomor urut 6, Kang Iswara dan Kang Dedi. Kang Asep. Ya. Warga Bandung adalah warga yang cerdas, rasional dan terdidik. Oleh karena itu partisipasi masyarakat sangat mudah dilakukan dan pasti akan kontribusinya positif, konstruktif jika pemimpinnya memang kreatif. Yang kedua leadership, dan yang ketiga adalah kemampuan memanajemen kota ini, kemampuan memanajemen birokrasi ini. Nah untuk itu kami, saya Iswara dan Pak Asep Dedi, pasangan nomor 6 punya visi bagaimana mewujudkan Bandung baru, Bandung yang nyaman, Bandung yang tertib, dan Bandung yang maju. Misi kami adalah yang pertama, bagaimana pembenahan infrastruktur berkaitan dengan banjir, kemacetan, sampah, dan PKL. Yang kedua adalah meningkatkan kemakmuran masyarakat Bandung. Yang ketiga, meningkatkan daya saing atau competitiveness masyarakat Bandung itu sendiri. Dan yang keempat, ini yang paling penting, reformasi birokrasi. Terima kasih. Saya pikir tadi Bandung baru tuh kabupaten baru. Di Tasik misalnya. Kita lanjutkan, ada Kang Ai dan Teh Nani. Mangga. Ya, terima kasih. Di Kota Bandung itu sekarang tersisa ada 5 masalah besar. Yang pertama ada kemacetan, yang kedua ada PKL, ketiga sampah, keempat pengangguran, dan yang kelima adalah ruang terbuka hijau. Oleh karena itu kami memiliki 5 program. Yang pertama adalah bagaimana perbaikan dan kualitas infrastruktur dan utilitas kota. Yang kedua adalah ekonomi kerakyatan. Yang ketiga adalah pelayanan publik yang berkaitan dengan proses transparansi perizinan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan yang gratis, dan juga fasilitasi untuk ruang
publik seperti olahraga dan seni budaya. Program yang keempat adalah demokrasi, pluralisme dan penegakan hukum. Dan program yang kelima adalah lingkungan hidup dan tata ruang, termasuk revitalisasi sungai, penanganan sampah, dan juga sanitasi perkotaan. 5 masalah besar di Kota Bandung akan diselesaikan dengan 5 program oleh 5 pilar pembangunan, yaitu pemerintah, infrastruktur politik, termasuk perguruan tinggi, pengusaha dan masyarakat, serta media massa, bersama-sama oleh pasangan nomor 5 selama 5 tahun. Terima kasih Kang Ai, dilanjutkan dengan Kang Ridwan dan Kang Odet. Ya. Visi misi kami dari pasar struktur yang berkelanjutan, penguraian macet dengan penambahan publik transportasi, kemudian juga pengurangan banjir dengan konsep tadi ya, sumur biopori, kemudian tendon air dan lain sebagainya. Yang berikutnya masalah sampah, jadi rubah kata-katanya dari buanglah sampah pada tempatnya menjadi kelolalah sampah pada tempatnya. Yang berikutnya adalah Bandung yang unggul. Salah satu konsepnya adalah membawa partisipasi publik ya secara transparan. Dengan konsep BandungNet, BandungNet itu adalah mentransparansikan pelayanan publik melalui online, pajak online, bansos online, kemudian juga kartu parkir prabayar. Terakhir adalah Bandung Sejahtera. Konsepnya itu adalah konsep sejahtera yang basisnya ada pada RW ya. Jadi satu RW satu produk sehingga ibu-ibu bisa melakukan kegiatan tambahan. Satu RW juga ada puskesmas yang kita bisa sediakan 24 jam dan kemudian juga kartu I Love Bandung, kartu orang di atas tangan di bawah. Oleh karena itu unggul, nyaman, sejahtera menjadi konsep kami. Waktu habis. Yang terpenting kami siap melaksanakan dengan unggul, tertib dan nyaman. Baik, terima kasih. Silakan kandidat 3 Kang Wawan dengan Kang Sayogo. Silakan. 1 menit 30 detik dari sekarang. Baik, terima kasih. Karena kita akan memilih pimpinan Kota Bandung, tentunya prioritas yang harus kita upayakan adalah untuk menentukan pimpinan yang amanah, yang jujur, dan berdedikasi. Program yang tentunya kita tawarkan adalah karena kesemrawutan saat ini adalah didasari kurangnya paham masyarakat tentang regulasi, tentang peraturan-peraturan daerah. Sehingga diperlukan adanya sosialisasi mengenai peraturan-peraturan daerah. Berkaitan dengan program tentunya kita sudah tahu bersama bahwa infrastruktur yang harus segera kita benahi akan diawali dengan pembenahan gorong-gorong. Yang kedua adalah di bidang pendidikan, tentunya ini regulasi mengenai ujian nasional, mengenai sertifikasi, dan tentunya yang berkaitan dengan sarana prasarana. Hal lain barangkali adalah adanya kesempatan bagi para pejabat birokrasi untuk melaksanakan tugas dengan sebenarnya, dengan tanpa ada tekanan-tekanan. Baik. Ketujuh Kang Wahyu dan Kang Tony. Wani, silakan. Wani Wahyudin Tony. 1 menit 30 detik dari sekarang, silakan Kang. Ini hanya satu-satunya Pak kandidat ini yang memakai kata Wani Wahyudin Tony. Kenapa? Dan satu-satunya yang mempunyai visi dan misi pemberantasan korupsi Pak. Bagaimana Bandung ini mau berjalan pembangunannya, bagaimana Bandung ini mau berubah kalau diawaki oleh para koruptor yang seperti itu. Memilih untuk menghilangkan itu, satu harus memilih orang baru. Saya orang baru, pemimpin yang berwibawa, yang agamis, berpengalaman dan teruji, serta mempunyai pendukung yang militan. Yang kedua, Bandung harus menjadi kota wisata, Bandung yang aman, Bandung yang tentram.
Bandung harus memiliki lapangan rakyat, harus memiliki taman rakyat. Bandung harus memiliki opera house, gedung kesenian yang bagus. Bandung harus mempunyai stadion. Bandung harus jadi cerminan Jawa Barat. Dan Bandung harus menjadi pusat daya parahyangan. Itulah Wani, Pak. Terima kasih. Ini ngomong-ngomong, Bandung dipimpin oleh koruptor. Siapa Pak? Kan belum ada Di koran-koran sudah ada di TV, Pak. kan belum ada keputusan hukum tetap. Silakan. Bukan saya yang ngomong, Pak. Bukan saya yang ngomong. Koran dan TV, Pak, yang ngomong. Terima kasih. Nanti harus dibuktikan di pengadilan. Iya, silakan Pak Edi Siswandi dengan Pak Iwan. Terima kasih. Bahwa Kota Bandung memiliki modal sosial yang luar biasa, yang masyarakatnya kreatif, partisipatif, dan juga inovatif. Sumber daya manusia yang berkualitas, budaya lokal yang kental, dan akulturasi budaya yang bagus, serta banyaknya komunitas kreatif. Oleh karena itu kita mengembangkan misi mengenai kota jasa yang kreatif dan berdaya saing. Oleh karena itu untuk membangun kreativitas harus dibuat kebijakan-kebijakan dan regulasi untuk mendorong tumbuhnya kreativitas warga kota. Kemudian kedua, harus memberikan dukungan dana yang memadai. Ketiga, kita harus mendorong kreativitas masyarakat. Kemudian yang kedua, tata kelola pemerintahan yang semakin optimal dan melayani. Kemudian yang keempatnya, mendorong partisipasi publik, dan kelima, infrastruktur kota yang berdaya saing. Itu saja. Baik. Terima kasih, ke-8 kandidat sudah menyampaikan visi dan misi, dan seperti kata saya tadi bahwa dina dangat ieu urang Bandung nyakseni. Semua orang Bandung menyaksikan saat ini. Kita masih ada satu sesi lagi, kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sampai saatnya pada tahap konklusi alias kesimpulan. Saya persilakan Kang Budi. Ya, dari visi misi itu hampir semuanya ya ada beberapa yang ya menyerang pemerintah kota. Visi misinya menyerang pemerintah kota. Jadi artinya apa itu, Pak? Artinya ya pemerintah kota ini ya nggak benar. Ya itu aja yang saya tahu ya, menyerang pemerintah kota, kemudian memunculkan upaya pemimpin baru yang lebih mumpuni gitu, yang nggak tahu buktinya mana nanti gitu kan, ya hanya janji yang mumpuni gitu. Ya yang ketiga membesarkan masyarakat, tapi juga membebani masyarakat dengan upaya untuk umpamanya mengelola sampah, mengelola pendidikan, mengelola ini, masyarakat juga terbebani dari segi ekonomi dan sosial. Ya, baik, terima kasih. Dari saya terakhir bahwa debat kandidat pada petang ini bukan sekedar debat, tapi merupakan jawaban dari berbagai permasalahan di Kota Bandung berdasarkan hasil Litbang Survei Kompas, survei kualitas hidup terhadap warga Bandung. Dan yang terpenting adalah jawaban dari kandidat Bapak dan Ibu sekalian dicatat di hati rakyat. Untuk kemudian nanti akan ditagih ketika satu waktu Bapak dan Ibu sekalian menjadi pemimpin di Kota Bandung ini. Terima kasih dari saya. Saya undur diri, saya serahkan kepada Friska Clarissa. Silakan. Turun Kang Aiman, turun Kang Budi, dan juga para kandidat yang telah hadir pada debat calon wali kota dan wakil wali kota Bandung 2013-2018 ini. Kita telah mendengar konsep dari para kandidat untuk membangun Kota Bandung selama 5 tahun ke depan. 5 tahun bukan waktu yang panjang, tetapi tentu masyarakat menunggu
wali kota dan wakil wali kota terpilih nantinya akan membawa kota Bandung ke arah yang lebih baik. Kami ucapkan terima kasih untuk Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung dan semua pihak yang terlibat. Sebelum kami menutup acara ini akan ada penampilan dari Windy and Friends dari Auditorium Mas Soeharto, Gedung Wahana Bakti Pos. Demikian acara debat kandidat Wali Kota dan calon Wali Kota Bandung 2013-2018. Gunakan hak pilih Anda pada tanggal 23 Juni 2013 mendatang karena masa depan Kota Bandung ada di tangan Anda, masyarakat Kota Bandung. Saya Friska Clarissa, selamat sore. Hatur nuhun.